Selamat datang semuanya di program podcast terbaru kita, yaitu Madang. Apa sih Madang itu? Madang itu materi isi daging. Yang diharapkan kita ini podcastnya itu semua materi, semua omongan, bahkan candaan itu berbobot. Ya, seperti tamu saya ini. Di episode pertama ini, tamu saya ini sangat berbobot. Kenapa? Jam terbang dia sudah hampir menyamai presiden. Susahnya minta ampun. Meskipun teman sendiri susahnya minta ampun untuk diundang. Langsung saja Rohman Hidayat. Wah, terima kasih semuanya. Ya Allah, saya sangat merasa tersanjung dan terhormat sekali gitu ya menjadi tamu pertama di program pertama nih di Madang. Betul. Materi isi daging kali ini. Terima kasih Kak Esther ya. Betul. Apa kabar Rohman? Alhamdulillah lama luar banget biasa. kita gak ketemu. Masya Allah, ya kabarnya baik ya Kak. Gitu di tengah kesibukan kita masing-masing juga di awal tahun 2024 ini masih diberi kesehatan. Kak Esther gimana kabarnya? Puji Tuhan baik juga ya. Di awal yang baru ini. Di awal yang baru ini sibuk apa aja sudah? Ya sibuknya lebih ke menjadi pengacara memang. Pengangguran banyak acara. Aduh, betul. Saya nggak pernah lihat di Samarinda loh. Baru kali ini Betul loh di sekali. Samarinda. Sebenarnya ada aja sih memang karena kan saya introvert ya pemirsa. Jadi memang introvert. saya lebih baik di kos aja. Itu gitu. bohong sih sebenarnya ya. Lanjut. Lanjut. Lagi sibuk-sibuk. Kayaknya aku lihat di sosmednya nih ya. Sosmednya namanya apa nih? Ya jadi teman-teman boleh ya follow Instagram saya di @rohmanhidayat, T-nya 2 ya. Nih di bawah ini gitu ya. Nanti editor tolong ya dimasukin namanya. Betul ya. Nanti editor juga ada efek-efeknya. Ada efek-efeknya ya. Yeah. Gitu. Jadi boleh di follow di Instagram. Instagram aja. Instagram ada Facebook, aja. Facebook Twitter. juga ada, semuanya sama Rohman Hidayat gitu. Saya cuma aktif di 2 itu aja. Aku lihat nih di sosmednya habis pulang dari Bali. Terakhir kan kita ketemu pas kamu baru pulang dari Bali ya. Di mana kita ketemu Kester ya? Itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya, betul. Jadi memang beberapa waktu lalu punya kesempatan untuk ke Bali gitu ya untuk melaksanakan cultural trip dari putra-putri budaya Indonesia. Jadi ya gitu, akhirnya ke Bali gitu. Alhamdulillah ya dibayarin gitu. Yang saya nggak jadi titip oleh-oleh itu ya. Betul sekali. Nanti ya kalau ada ke Bali lagi saya siap pasti infoin ditunggu gitu. pastinya. Nah, kamu ini ikut tadi putra-putri budaya. Iya. Kok bisa sih? Maksudnya dari mana awalnya? Soalnya saya taunya dari duta dulu nggak sih? Oh ternyata ada putra-putri budayanya ya? Oke, jadi kalau kita boleh cerita sedikit gitu Boleh. ya. Memang awalnya kenapa akhirnya saya mengikuti ajang pemilihan duta budaya gitu ya. Dari awalnya itu ketika saya mendapat kesempatan di kabupaten gitu ya untuk mewakili Kabupaten Pasir untuk mengikuti pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur. Dan memang pada saat itu sekitar hampir 1 bulan diminta untuk mewakili Pasir gitu, karena memang di Pasir pada saat itu di 2022 belum ada pemilihan tingkat kabupaten. Nah akhirnya ketika saya diminta untuk mewakili, saya terima. Akhirnya alhamdulillah pun mendapat kesempatan untuk diberikan tanggung jawab sebagai Kanda Dinda Duta Budaya Provinsi Kaltim gitu ya. Ceritanya menang ya pemirsa ya, betul. Puji Tuhan, Betul, menang. alhamdulillah. Itu tapi dipilih atau kamu yang mencalonkan? Dipilih memang. Jadi ketika saya dilihat, ini ditawarkan gitu, apakah berkenan mewakili Pasir untuk mengikuti pemilihan Duta Budaya tingkat provinsi. Dan akhirnya oke, saya mau coba. Karena memang tujuan utamanya adalah ketika saya melihat adik-adik di Kabupaten Pasir gitu ya, ketika masih belum mendapat pelatihan yang baik khususnya dalam mewakili kabupaten dalam pemilihan ajang baik duta budaya, duta wisata gitu. Nah akhirnya saya ingin menjadi pengajar dan juga teman sharing bagi mereka setelah saya mendapatkan pengalaman tersebut gitu. Karena untuk menghindari kesan bahwa Kabupaten Pasir ini selalu menjadi kabupaten yang tertinggal gitu ya, karena memang selain menjadi kabupaten paling selatan, saya juga ingin menunjukkan bahwa anak Kabupaten Pasir ini juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak kabupaten kota lainnya yang sudah lebih berkembang dan memang bisa dibuktikan gitu, kita semua setara begitu. Dan akhirnya kembali ketika kemarin diberikan tanggung jawab menjadi Duta Budaya Kaltim dan akhirnya mengikuti kompetisi di tingkat nasional untuk mewakili Kaltim dan alhamdulillah juga keluar sebagai pemenang sebagai Putra Budaya Indonesia 2023. Luar biasa. Ya ampun, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Menang mewakili Kaltim. Iya, alhamdulillah Kak. Betul. Nah,
untuk adik-adik nih generasi selanjutnya. Kan tadi kamu bilang dipilih. Iya. Nah, mereka ini misalnya nih kurang berprestasi tapi berminat. Tapi ada nih kadang-kadang sedikit-sedikit rutinitas mereka itu bersentuhan dengan kebudayaan. Iya. Tapi mereka nggak tahu kalau kan dipilih berarti kan harus menonjol kan. Iya. Sedangkan mereka tuh kayak sedikit introvert, sedikit ekstrovert kadang-kadang ya kan. Itu dari mana? Entah kamu kan kadang mungkin mencalonkan datang kan tidak mungkin tiba-tiba dipilih. Dan siapa sih yang memilih itu? Iya. Jadi kalau kembali ke cerita saya, memang pada saat itu yang memilih adalah Kepala Bidang Kebudayaan dari Kabupaten Pasir, Ibu Surpiani kalau saya tidak salah dengan gelar jabatannya beliau. Kemudian ditawarkan karena memang sebelumnya beliau menjadi salah satu juri di pemilihan Duta Wisata dan saya menjadi panitianya di situ gitu kan. Jadi memang karena sudah mepet, karena saya juga alumni Duta Wisata, ya udah ini gimana kalau Rohman yang mewakili Pasir, dan dengan pertimbangan banyak segala macam, oke Bu, saya mau coba. Dengan akhirnya jatuhnya memang dipilih Kak kalau di tahun saya 2022, dan setelah itu di 2023 karena kita ini sudah menjadi juara gitu ya untuk tingkat provinsi, akhirnya kita melakukan pemilihan. Jadi setelah zaman saya barulah kita buka pendaftaran. Jadi sudah mulai banyak yang daftar, kita seleksi dan akhirnya sudah mulai terstruktur pemilihannya ketimbang di zaman saya. Jadi itu adalah proses perbaikan yang kami lakukan sebenarnya seperti itu. Dan kembali ketika kita mau mewakili Pasir pun nggak mesti harus berprestasi dulu. Yang penting adalah memiliki visi dan misi yang jelas terkait kebudayaan. Kenapa dia akhirnya mau jadi duta budaya? Kalau cuman buat gengsi doang gitu ya, yang penting dapat selempang, mending nggak usah sih kalau memang niatnya cuman kayak gitu. Tapi kita ketika memiliki niat yang baik untuk memang memajukan 10 objek pemajuan kebudayaan, itulah yang harus ditingkatkan begitu. Tapi memang ini kan duta budaya dong ya. Berarti harus selalu bersentuhan dengan budaya atau harus istilahnya mengikuti tren yang ada, budaya tren yang ada, harus seperti itu. Iya, kalau ngomongin budaya ini memang luas banget Kak, kan dinamis ya. Kita jadi harus Ada mengikuti. 10 lagi ya Iya kan betul, ya. harus mengikuti juga perkembangan zaman. Intinya adalah ketika teman-teman menjadi duta budaya, at least teman-teman tahu budaya di daerah masing-masing. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka kesempatan untuk belajar dengan budaya luar gitu ya. Budaya luar dalam artian budaya di luar kabupaten, budaya di luar provinsi, dan juga budaya di luar negeri. Jadi memang harus tahu semua gitu. Mungkin kalau kita dilihat harus paham hafal mati, enggak juga, setidaknya tahu. Dan memang selama menjabat dan kapanpun, selama proses waktu kita, selama kita hidup ya gitu, itu adalah kesempatan kita untuk terus belajar. Sebenarnya gitu Kak. Jadi intinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Saya pun masih belajar sampai sekarang. Betul. Tapi berarti pressure-nya itu tinggi banget ya. Banget. Apa aja Pol, nih ya. yang udah Jadi pernah dirasain, atau mungkin adalah namanya juga manusia ya, pasti ada kegagalannya. Betul. Jadi memang proses sampai di titik ini pun juga panjang ya Kak Esther ya. Sampai gugup saya ini. Jadi memang ketika dulu 2015 masih SMA, saya ikut duta wisata gitu dan tuh nggak menang. Jadi memang dari situ ternyata ada proses pembelajaran dan perbaikan yang harus saya lakukan sampai akhirnya di 2022 saya turun lagi untuk mengikuti ajang perdutaan gitu ya. Karena memang melihat kembali tujuan awalnya adalah ingin membangun kualitas sumber daya manusia khususnya untuk adik-adik di Kabupaten Pasir seperti itu. Dan pressure-nya kembali juga ketika itu kita diminta untuk mewakili kabupaten. Orang pasti sudah akan menilai dan menganggap kita ini udah representasi terbaik dari daerah kayak gitu ya. Jadi intinya gitu sih, karena membawa nama daerah dan juga membawa nama diri sendiri, karena orang akan menilai kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Attitude sih yang paling utama. Attitude ya. Betul. Tapi pernah gak sih, aku penasaran nih, misalnya kan duta budaya nih, ada nih yang tiba-tiba kamu ketemu gitu ya, mungkin nih ya ketemu, emang budaya di Pasir apa gitu. Kayak dites gitu loh. Namanya kan budaya ya. Betul. Siapa tahu ada 10 nih objek pemajuan kebudayaan. Terus kayak emang manuskrip, misalnya manuskrip nih, manuskrip dari Pasir apa? Pernah gak sih gitu? Pernah Kak. Jadi kalau kita secara general gitu ya,
Kalau kita langsung menuju ke 10 objek pemajuan kebudayaan mungkin masih banyak yang belum tahu juga Masih. gitu ya. Tapi bahasanya ketika teman-teman diminta atau menjabat tuh pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Itulah kenapa kita harus antisipasi dengan itu tadi, belajar itu. Emang di pasar ada apa? Emang di Kaltim tuh ada apa gitu. Pun kemarin di nasional juga sama. Apa yang paling diunggulkan di Kaltim gitu? Budaya apa yang paling kental di sana? Ya saya selalu bilang kalau kita di pasar misalnya, kita tetap dengan budaya pedalaman, pesisir dan juga kesultanan pun sama dengan di Kaltim. Jadi kita memang sangat beragam, kita semua berusaha untuk menyamaratakan budaya yang ada gitu ya. Karena memang tidak menutup mata. Budaya kesultanan juga di sini sangat kental gitu ya, dari Kesultanan Kutainya, kemudian juga dari suku-suku Dayaknya dengan budaya pedalamannya, dan juga mereka yang tinggal di daerah pesisir itu pun juga masih menjadi budaya kita gitu. Jadi memang bagaimana cara kita mengkomunikasikan ini kepada orang-orang di luar sana, ada rasa penasaran juga. Oh iya ya, ternyata begitu ya di Kaltim ya, di Pasir ya. Jadi emang harus harus bisa melakukan olah kata yang baik juga. Kalaupun memang misalnya kita tidak tahu karena mungkin ada keterbatasan cara kita belajar gitu ya. Bagaimana kita tidak terlihat, kita sih tidak tahu gitu loh Kak Hester. Jadi nanti kalau memang misalnya ada kesempatan kita belajar bareng aja gitu. Kayak gitu-gitu. Oh ya, Man, kita agak melebar sedikit Betul, boleh? boleh silahkan dengan Ini senang bukan hati. mau ngetes kamu ya Iya sebenarnya. kayak Bukan interview. mau ngetes Kayak ya. interview di Oke. interview ini ya, lomba gitu ya. Bener. Kan tadi kamu bilang kamu sampai tingkat nasional nih. Iya. Nah, berarti kamu ketemu dong dengan semua nominasi-nominasi lain Iya, dari provinsi lain. provinsi-provinsi lain. Nah, kamu juga bilang bahwa di sini kesultanannya masih erat ya. Kan kita tahu di Jogja itu kesultanannya pun masih sangat kuat gitu loh. Ketika kamu diajukan ke sana, kamu melihat juga mereka kesultanannya kuat, itu apa sih perbedaannya? Agak melebar nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Agak, maksudnya kan siapa tahu nih ada pertanyaan, loh di Jawa juga ada kesultanannya, bukan cuma di Kalimantan. Bahkan dari Kalimantan kan dari Jawa juga, Iya. iya kan? Kamu cara menanggapinya gimana? Misalnya ada yang seperti itu gitu. Iya, jadi kalau kita tanggapin memang karena pasti ada perbedaan ya Kak. Kalau kita di Kaltim itu memang awalnya sekali adalah dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang di Muarakaman gitu. Jadi kita bisa garis bawahi bahwa kerajaan Hindu pertama itu ada di Muarakaman gitu ya. Nah di Indonesia khususnya. Dan kenapa akhirnya kalau kita di Kutai Kartanegara itu juga ada kesultanan, itu adalah ketika pengaruh Islam yang masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi memang kita tidak bisa bilang kalau ya tetap kesultanan kita lah yang paling bagus. Enggak kayak gitu. Memang penyebarannya yang memang waktunya yang berbeda. Jadi dari keberagaman itulah yang menjadikan sebuah sejarah dan asal-usul dari sebuah daerah dan juga budaya di masing-masing daerah. Makanya kita beda budaya kita di sini dengan suku Kutainya, dan di Jawa juga sama, khususnya tadi yang di Yogyakarta gitu. Betul. Pokoknya ini semua itu ya, budaya kita berbeda-beda, cuman kita satu, tetap Betul, satu untuk satu. memajukan kebudayaan kita masing-masing Benar ya. sekali, Sama khususnya anak-anak sekali, muda. betul. Karena kan memang jarang ya. Menurut kamu gimana sih untuk yang generasi sekarang nih ya? Kan lebih banyak K-popers, kayak ada juga yang wibu-wibu Iya. ya, Jepang. Bahkan juga ada yang music pop, band-bandan juga. Menurut kamu kenapa sih? Kan jujur aja kita agak jarang ya generasi ini, semakin generasi ke belakang kita kan juga kayak jarang bersentuhan dengan kebudayaan. Menurut kamu tuh apa nih yang harus kamu sarankan? Kan kamu putra putri budaya ya, Iya. nasional. Iya, jadi kalau kita bilang kalau misalnya anak muda sekarang itu bukan nggak mau belajar banget tuh, enggak Kak. Mereka tuh tetap ada rasa ingin belajarnya, cuman memang mungkin tidak selalu ditunjukkan aja gitu. Dan hal yang sudah dipelajari sebenarnya itulah yang harus kita bantu untuk sebarkan kepada teman-teman yang lain. Contoh yang menjadi atensi saya juga ketika melihat adik-adik yang mengikuti sebuah kompetisi gitu ya, kompetisi perdutaan, pageant or something, dan ketika mereka diminta untuk unjuk bakat, salah satu contohnya. Oh, ada unjuk bakat Ada. ya? Nah, ketika mereka ini salah dalam menunjukkan bakatnya, khususnya dalam tarian gitu ya. Dan itulah yang menjadi concern kita harusnya. Jadi bukan asal sembarang, yang penting nampil, yang penting entertain tuh enggak. Semua tuh pasti ada pakem-pakemnya, ada basic dan juga dasarnya seperti itu. Setidaknya mereka itu mau untuk
mempelajari hal dasarnya itu dulu. Dan kalau misalnya tanggapan terkait ada budaya luar seperti tadi Kak Esther bilang ada K-pop dan segala macam itu nggak masalah karena Nggak itu masalah. perkembangan lagi dan yang harus kita lihat adalah bagaimana pengaruh dari K-pop dan segala macam ini bisa eh, kita tularkan tapi kontennya adalah budaya seperti itu. Jadi memang harus kita tahu nih strateginya seperti apa, kemudian juga supaya adik-adik ini dan juga generasi muda kita bangga dengan budaya Indonesia dan juga bangga dengan budaya Indonesia seperti itu. Betul, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Ya ampun. Aku tuh seneng banget loh ngelihat kamu maju. Itu perjuangan yang lumayan ini ya. Menguras energi, menguras waktu. Kamu di karantina juga Betul. pada saat itu. Harus menunjukkan bakat, harus belajar lagi budayanya lagi. Luar biasa. Dan selain itu nih ya, kita kan, aku juga suka mantengin nih sosmed kamu. Kamu juga ternyata Fans saya ya. jangan terlalu dilihat. Jangan terlalu dilihat ya. Nanti kita foto bareng Bukan ya. fans Ya. tapi lebih ke stalker. Stalker ya. Stalker iya. Kamu juga ini ya, anchor Iya. di salah satu stasiun TV lokal di Kalimantan ini ya. Iya betul. Jadi alhamdulillah dari 2021 Kak Esther, saya bekerja di salah satu lembaga penyiaran publik, yaitu ini boleh sebut ya, yaitu TVRI Kalimantan Timur gitu. Jadi memang ketika dulu di 2019 awalnya ketika ada open recruitment dan ternyata minimum pendaftar itu adalah semester 7. Nah, saya masih semester 6 pada saat itu. Jadi oke, saya tidak masalah. Berarti belum saatnya saya masuk ke TVRI Kaltim pada saat itu. Jadi akhirnya saya mendapat kesempatan untuk belajar di Tepian TV. Dulu Tepian TV dulu. Nah, baru sekarang ketika di 2021 ada buka lowongan lagi, saya coba apply dan alhamdulillah ilmu yang saya dapat di 2021 itu 2019 saya bawa ke 2021 yang menjadi basic untuk kekuatan saya ketika masuk TVRI Kalimantan Timur gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih menjadi news presenter freelance kontrak di TVRI Kaltim. Begitu Kak Esther. Wah, luar biasa. Saya suka banget nih. Nah, kamu itu khususnya kan program-program TV-nya kan banyak ya. News anchor juga banyak macamnya, ada yang berita, ada yang olahraga. Kamu termasuk yang mana? Iya, jadi untuk saat ini alhamdulillah saya di berita yang setiap hari nama programnya Kalimantan Timur Hari Ini. Jadi memang setiap sore di jam 5 sampai jam 6 sore itu kita ada program Kalimantan Timur Hari Ini yang memang memberikan informasi seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kenapa masih ada Kalimantan Utara? Karena untuk stasiun TV di Kalimantan Utara ini masih baru Kak TVRI-nya. Jadi memang kita masih menginformasikan seputar Kalimantan Utara juga. Walaupun tetap menjadi main poinnya adalah berita Kalimantan Timur. Betul. Dan selain berita di Kalimantan Timur hari ini, saya juga alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menjadi host di program Ngapeh. Nah, Ngapeh ini program obrolan santai berbagi informasi, inspirasi dan juga solusi. Itu ada di jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi memang narasumbernya pun juga lebih santai. Kita obrolan juga temanya disesuaikan dengan apa yang lagi happening, lagi hype juga, tapi memang dengan konteksnya tidak terlalu banyak bercandanya. Bercanda boleh tapi tetap serius ya. Serius tapi santai lah gitu. Dan juga apalagi ya saya lupa saking banyaknya. Sombong banget ya Allah enggak ya. Jadi kita memang lebih tepatnya bagaimana kita mencoba program-program yang ada, tapi kita juga enggak saya konsepnya enggak minta gitu ya. Enggak minta untuk Pak saya pengen dong dimasukin ke program ini tuh enggak, tapi bagaimana adalah ketika mereka melihat ini sebuah kesempatan untuk dicoba kepada Rohman gitu ya. Salah tiganya juga seperti di program Selamat Pagi Borneo, kita live streaming bareng dengan TVRI Kalimantan Selatan, kemudian juga ada program Jelajah Borneo gitu ya, kita keliling Kalimantan Timur dan juga Jendela Negeri gitu. Jadi kita menjadi kayak reporternya gitu sih Kak. Pressure-nya lagi-lagi pressure-nya pasti kan ada. Kamu direkrut nih. Iya. Plek pasti ini dong kayak ada tes-tes yang namanya tes berbicara ya kan. Lebih setiap program itu beda enggak sih?
Iya, pastinya disesuaikan juga dengan jenis programnya, Kak. Dan memang pressure-nya itu adalah ketika kita tuh terlihat harus perfect gitu ya dari opening, kemudian juga dari cara kita berinteraksi dengan narasumber, kemudian juga sampai dengan closing. Hafalan juga itu penting banget gitu ya. Bukan harus menghafal semua naskah tuh enggak, setidaknya kita paham apa yang mau disampaikan. Karena kalau kita kayak gini kan madang nih, Iya, materi si daging. materi si Betul, daging. jadi penyiar juga gitu. Kita tuh harus berisi juga gitu ya otaknya, dan apapun Betul. yang kita sampaikan tuh harus berbobot gitu. Berbobot. Sengebleng-ngeblengnya kita nggak boleh kelihatan yang Kayak bengong. bengong terus Nggak bisa. kelihatan banget gugupnya kayak gitu Betul. ya. Jadi bagaimana kita menguasai diri gitu sih kayak Esther. Betul. Nah, di Encore ini kamu Hmm. juga aku lihat boleh nggak sih kita lihat kayak intonasinya yang Intonasinya ya. intonasi yang agak-agak kan ada agak-agak ngetes praktek Betul, ya. iya. Jadi memang ada bedanya kayak kalau kita Nah. di berita gitu ya, itu memang harus serius kan. Beda dengan yang tadi yang ngapeh itu yang obrolan santai. Ngapeh, Jadi kalau kita di program KTH itu, ya kita harus yang serius, badannya harus tegap gitu. Harus tegak. Betul. Terus kalau disuruh coba intonasi. coba dong. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda Senin 25 Februari 2024 bersama saya Roman Hidayat. Dan saya Esther Brutu. Ya, terus kita lanjut. Selama 60 menit ke depan akan kami hadirkan informasi menarik seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut Kalimantan Timur hari ini. Kayak Luar gitu sih, Kak. biasa. Jadi luar contohnya biasa. kayak gitu ya. Jadi sebenarnya formatnya pun juga tidak harus sama. Jadi bagaimana disesuaikan dengan kata-kata kita aja begitu. Betul. Betul, luar biasa. Dan ini ya Rohman ya, agak kaget juga tertembak tadi ya. Aduh. Tapi yang aku lihat dari intonasinya sangat berubah banget ya. Iya, Langsung betul. sepersekian detik kamu langsung berubah banget. Dan itu tuh memang latihan atau gimana ya, Iya, kok bisa langsung kayak gitu? betul. Pastinya kalau cara kita menyampaikan berita ataupun berlatih intonasi itu harus berlatih ya Kak. Dalam artian kita juga harus, namanya kita dalam dunia televisi, kita nggak boleh hanya fokus pada suara, tapi juga pada ekspresi, eye contact, kemudian appearance-nya dari kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena itu akan masuk ke dalam sebuah layar. Orang tuh akan memperhatikan kalau misalnya di layar ini, aduh penyiarnya udah suaranya nggak tegas, kemudian juga intonasinya kurang, apalagi penampilannya yang Betul. dia nggak semangat gitu ya, dia mukanya capek apa segala macam. Memang bisa tertutupi dengan make up gitu ya, tapi again Tapi kan bagaimana mimik dan juga nyawanya ketika menyampaikan sebuah berita itu. Jadi memang kalau di awal mungkin masih boleh lah ya untuk masih belajar gitu, tapi kalau sudah kita berjalannya waktu sudah ibaratnya sudah on air ya, kita harus profesional. Practice make perfect ya. Betul, perfect practice makes perfect. Okay, Karena kalau practice doang tapi nggak perfect, itu nggak akan iya. ada perkembangan kan Kak. So that's why we have to say that perfect practice makes perfect. Begitu. Wah, itu kata salah satu dosen betul. saya di pendidikan bahasa Inggris. Oke, betul. Kita kan ketemu pertama kali itu waktu kamu nge-MC di salah satu kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Kamu juga nge-MC. Alhamdulillah masih belajar dalam dunia per MC-MC-an ini ya Kak gitu. Karena memang dari kuliah ketika dapat kesempatan untuk belajar nge-MC, ya saya selalu mengambil kesempatan itu. Karena kalau nggak digituin nggak akan ada perkembangan gitu ya, nggak akan ada perubahan dari Rohman Hidayat pada saat itu. Dan saya juga menerima semua masukan, saya menerima semua pembelajaran, karena saya yakin apa yang sudah saya punya sekarang pun juga tidak jauh dari kesalahan ya. Jadi masih harus ada terus tambahan ilmu, tambahan pengalaman dan juga jam terbang. Tapi itu tadi jam terbang itu juga penting, makanya ketika ada kesempatan saya ambil. Biar dulu nggak dibayar apa segala macam, nggak apa-apa. Yang penting saya nampil dulu, saya tahu dulu bagaimana menghandle sebuah acara, bagaimana kita ibaratnya tahu perbedaan acara yang satu dengan yang lain, bertemu dengan berbagai audiens, itu yang paling penting juga. Ya? Karena kalau kita terlalu nyaman di zona nyaman itu doang, ya nggak akan ada perkembangan dan perubahan. Gitu Kak. Tapi memang ini ya Rohman ya, kamu kan encore nih ya, encore. Memang kayak bukannya beda tipis sih, ini sebuah perbedaan yang besar dari kamu nge-MC. Apa sih misalnya kalau di encore kan
ada itu ya meja, tempat Meja, ya, duduk, sedangkan MC kan di atas panggung. ya, Pressure-nya pasti berbeda juga. betul. Yang pressure-nya tuh apa dan pengalaman yang sangat kamu ingat nih sampai sekarang? Iya. Jadi kalau kita ngomongin yang pertama tadi perbedaan ya Kak, Hmm. pressure dan juga perbedaan. Bedanya kalau kita kerja di depan layar itu nggak ada penonton. Oh Ya ya, kan? Karena oke. yang ada cuman kamera, layar, kemudian dari tim teknis pun juga di ruangan yang berbeda. Betul. Dan itu pun kita akan dalam ruangan yang kedap suara. Jadi kita nggak akan mendengar suara apapun kecuali yang ada di dalam ruangan itu. Jadi fokus ya. Fokus, betul. Jadi makanya ketika kita depan layar nggak ada orang, terus bedanya dengan MC ketika ketemu orang banyak gitu. Tambah lagi kalau misalnya ternyata venue-nya kecil. Jadi Ah, orang tuh kayak gini nih, terlalu dekat gitu kan. terlalu dekat. Jadi kayak ini bakal kelihatan banget kalau misalnya kita membuat kesalahan. Kertas kita kalau MC bergetar tuh akan terlihat sekali gitu kan. Itulah Iya. makanya Apalagi kalau kita ngeliatin itu terus ya. betul. Jadi itu yang menjadi pressure dan juga perbedaan ketika di layar dan juga di luar layar gitu ya bersama audiens. Tapi kembali bagaimana kita berusaha untuk menguasai diri, menambah jam terbang dan jangan panik sih Kak. Karena kalau panik tuh makin bergetar gitu ya. Makin Dia punya begitu kertas makin ngeblank nanti makin ya. ngeblank juga, Betul, betul. betul. Jadi itu yang perbedaannya dan pengalaman yang paling juga nggak bisa dilupa adalah ketika dulu paling paling apa ya, paling berkesan juga adalah ketika diminta MC bahasa Inggris. Oh, Kan gugup pol ya, maksudnya kayak ini ngomong bahasa Indonesia aja belum bener gitu ya, ini sudah suruh pakai bahasa Inggris. Tapi kembali ketika saya dapat kesempatan, I will take that opportunity as my lesson gitu. Karena kalau nggak digituin, orang akhirnya nggak tahu kalau Romani juga ternyata bisa MC bisa. bilingual. Jadi kalau mau acara boleh panggil. Oh, sekalian Promosi, promosi. betul, Siap, sekalian, siap. betul. Nah, di 3 ini bukannya mau minta kamu memilih Ha-ha. ya. Untuk sekarang aja lah, Iya. untuk pada hari ini, pada saat ini memilih lebih asik yang mana sih? Bukannya kita mau membandingkan Ha-ha. ya Antara dari apa kamu nih? ketika Antara apa nih? Antara sebagai putra-putri Ha-ha. budaya, anchor di salah satu TV, Ha-ha. bahkan MC di panggung-panggung. Oke, kalau bisa milih ke semuanya kenapa enggak Kak? Ibaratnya ketika Oh, saya tetap bisa bekerja di bidang media, di broadcasting, di dunia televisi, saya juga tetap bisa menjadi MC di luar dan tetap dengan tujuan utamanya kembali ketika ikut Duta Budaya dulu gitu ya, menjadi pemuda pelopor budaya, menjadi orang yang terdepan untuk memajukan kebudayaan. Dan kenapa nggak bisa jadi sekalian? Karena pun di TVRI juga itu adalah media pemersatu bangsa yang memang betul. mengangkat budaya-budaya Kaltim dan juga Kaltim Indonesia gitu. terutama. Jadi kenapa tidak disekaliankan saja dan disinkronkan saja? Karena kalau kalau maksudnya untungnya adalah ini masih relate ya. Jadi Relate, ibaratnya benar. kalau misalnya nggak relate ya mungkin harus memilih. Tapi alhamdulillah semua masih relate jadi saya ambil semuanya. Masih bisa dilakukan Betul. semua ya. Agak marut tapi nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Betul. Mengasah Mengasah pengalaman. pengalaman. Betul. Betul. Nah, aku juga dengar kita pernah cerita-cerita jurusanmu Oh iya, pernah ya saya apa? cerita ya. Pernah jurusan bahasa Inggris tuh. Betul. Jadi Pantes bisa. Nah, ini kan agak kebanyakan orang nih ya. Kamu tadi sastra Inggris apa pendidikan. gimana? Pendidikan Pendidikan. bahasa Inggris. Biasanya nih kan pasti akan menjadi guru atau Betul. yang lainnya. Iya. Kenapa ini kalau dibilang nyebrang juga nyebrang, Betul. dibilang nggak nyebrang tapi nyebrang. Tapi nyebrang. Gimana nih? Iya, jadi karena awalnya kenapa ambil pendidikan bahasa Inggris ya Kak? Ya nggak nutup tidak berbohong lah ketika dulu orang tua meminta saya untuk ya udah ambil bahasa Inggris aja. Beliau percaya dengan kemampuan bahasa Inggris ini akan sangat general gitu ya. Betul. Apalagi dalam dunia kerja it's very important juga untuk bisa menguasai bahasa Inggris gitu ya walaupun just basic. Tapi again ketika akhirnya yang diambil adalah pendidikan, berarti harus menjadi seorang tenaga pendidik gitu ya. Betul. And again tenaga pendidik it doesn't mean that we have to being a teacher. Teacher pun juga nggak mesti harus ada di sekolah gitu ya. Iya. Bahkan kenapa juga kita nggak bisa menjadi guru untuk orang-orang sekitar kita. Kembali tadi kalau di Duta Budaya adalah ketika saya bisa membagikan ilmu dan mengajar ke rekan-rekan sebaya untuk tahu apa yang harus dilakukan dalam Betul. berkompetisi dan segala macam gitu. Dan mungkin juga kembali orang tua melihat kemampuan anaknya dari kecil gitu ya. Dia ini suka bahasa Inggris memang gitu ya. Jadi udahlah ambil pendidikan aja gitu kan. Jadi toh juga
kebetulan ada sepupu saya juga yang sudah duluan kuliah di sini, tapi dia di swasta, saya kan di negeri, ambil pendidikan bahasa Inggris, toh juga dia bisa memiliki karir yang baik walaupun tidak menjadi guru. Kebetulan dia dosen gitu. Nah, memang dulu Oh. cita-citanya jadi dosen gitu ya. Tapi kenapa pas sudah menyelesaikan S1 kok susah gitu ya bagi kita yang ternyata sambil-sambil kerja ini gitu. Jadi Betul, mungkin jadi dosen masih ada keinginan, bahkan di buku tahunan ya itu juga resolusi Resa 2024 jadi gimana nih? dosen gitu ya cita-citanya. Wah. Tapi kembali itu proses. Karena kalau misalnya saya terlalu ngoyo di sekarang semuanya mau dikejar, mungkin agak sulit ya, agak reot juga badan Iya, yang jompo ini ya betul. pemirsa gitu ya. Jadi Aduh. pelan-pelan mungkin nanti Iya. tetap ada pengen ngambil pendidikan jenjang lebih tinggi, tapi mungkin belum sekarang gitu. Oh, berarti ada Ada rencana ya rencana. untuk S2 atau enggak S3 Betul, siapa tahu lainnya. dapat beasiswa gitu kan. Amin. Amin. Dinas Pendidikan dan Boleh. Kebudayaan tolong didengar. Boleh ini Oke, ya. oke, oke. Betul. Jadi gitu Kak ceritanya kenapa akhirnya ambil pendidikan bahasa Inggris di sini, di Unmul sih, lebih tepatnya. Itu kan bagus juga Betul. dong. Saya bilang ini FK bahasa Inggris enggak bagus. Weh. Akreditasinya A loh. Walah. Oke, kita tepuk tangan buat Unmul. Oke, luar Bangga biasa. saya jadi anak Unmul walaupun belum wisuda gitu ya, tapi Wow. udah selesai, Tapi belum- udah selesai. tapi Di belum garis wisuda. bawahi sudah selesai. Tepuk tangan sekali lagi karena sudah selesai. Iya. Tinggal daftar wisuda aja. Oke, siap. Tapi jangan dingaretin lagi ya. Betul. Tolong direm-rem acaranya supaya Betul. bisa wisuda. Nanti Betul, saya betul. kesana bawa bakyak. Oh, bucket dong, Oh, uang ya, bucket. 3 juta ya, Oh. yang 50.000 request. Monopoli. Uang Boleh, monopoli. boleh, Oke, boleh. siap. Nah, ini kan agak nyebrang dan kan selalu akan restu orang tua dong. Betul. Tidak mungkin tidak dong kalau betul, kita betul. mau lancar kehidupan kita. Apa komentar orang tua ketika kamu tahu bahwa kamu ambil ini tapi kerjanya ini? Iya. Dari awal mungkin ya Kak Esther, ibaratnya ketika dulu kuliah, saya selalu aktif di organisasi dari SMP, SMA sampai dengan kuliah gitu. Orang tua tuh pengennya kita fokus ke studi aja gitu ya, biar cepat selesai Cepat juga, selesai, biar kemudian juga biar fokus. fokus, biar pintarnya juga sekalian gitu. But Wah. again, sayanya yang kolot gitu ya, kayak saya selalu bilang, "Ma, ini kan juga sebagai proses pembelajaran di luar kelas gitu Betul. kan, nama juga belajar gitu." Jadi udah ya udahlah terserah gitu. Tapi terserahnya harus tetap dalam konteks tetap terarah gitu. Makanya ketika akhirnya juga coba menjadi presenter, karena dulu memang pernah ada omongan gini kayak Esther lagi nonton berita, awalnya dulu "Ma, aku kalau jadi pramugara boleh nggak sih?" gitu. Oh, Enggak boleh gitu. Karena beliau takut kalau misalnya pesawatnya Pesawat jatuh, jatuh. jasadnya nggak ada gitu. Gitu ya. Jadi Iya, mau dikuburin susah. enggak enak gitu. Jadi itu betul, amit-amit ya. betul. Iya. Nggak apa-apa loh buat Betul. ketawa loh ya. Betul, tapi maksudnya apa-apa, itu dilepas menjadi hal yang diperhatikan gitu sama orang tua Iya, saya. Jadi betul. oke, akhirnya tidak direstui gitu kan. Mm-mm. Ya udah, kalau jadi pembaca berita boleh nggak? Karena dulu kan TV cuma satu ya di rumah ya. Betul. Sampai sekarang sih. Maksudnya TV-nya cuma- berwarna atau masih? berwarna, Oh, alhamdulillah, berwarna. betul Oke, ya. siap. Jadi cuma satu, terus nonton dangdut ya nonton dangdut bareng gitu, nonton berita Iya. sama-sama. Nah dari situ ketika melihat sosok pembawa berita, "Ma, boleh nggak sih kalau kita saya jadi pembawa berita gitu?" "Oh boleh, kenapa enggak? Yang penting itu halal, kenapa harus dilarang gitu ya." Dan juga belum pernah ada seorang pembaca berita dari Longi Case gitu ya. Wah, Jadi ya Ini. udahlah, saya pengen menjadi yang pertama Ini. gitu. Jadi ya udahlah, kita coba dan alhamdulillah memang cocok-cocok aja ya. Puji kita Tuhan jalanin. cocok ya, semuanya lancar ya, Yang penting betul. izin dan mohon restu sih ke orang orang tua. tua harus paling terutama itu Karena ya. nggak boleh melawan restu kata Mahalini kan. Aduh, Gimana itu lagunya? ya. Oh, nggak ada yang hafal di Nggak sini, ada ini yang bukan fans hafal. anak sekarang, ini penonton ini ya. Ini Betul. rungkat semua soalnya. Betul, rungkat ya. mohon Betul, maaf. sama nemen ya. Lebih ke teman. Lebih nemen ya. Lebih Oke. ke teman. Lanjut. Nah, Rahman, begitu banyak nih yang kamu coba ya semua, puji Tuhan juga restu dari orang tua pun ada. Ya. Tapi ada nggak sih di kehidupan kamu tuh kayak kesalahan yang memang kamu ingin rubah menjadi lebih baik, atau masih ada bidang-bidang lain yang sebenarnya ingin kamu coba? Oke. Sebenarnya dari SMA juga pengen jadi orang yang multi talent gitu Kak Esther. Tapi itu memiliki struggle juga teman-teman. Karena apa? Terlalu banyak yang kita coba, terlalu banyak yang kita ambil, Kita nggak akhirnya kita fokus nggak satu. fokus satu gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman akhirnya bisa membuat
semua percobaan ini menjadi observasi yang dilakukan dalam hidup gitu ya. Oh ternyata memang saya tidak cocok di bidang ini. Kayak misal saya nggak cocok di dunia tarik suara gitu ya, karena suara saya memang nggak tahu nada gitu kan. Iya. Jadi akhirnya oh ya udah berarti emang harus fokus ke yang lain gitu, dan akhirnya udah mulai pelan-pelan ngerucut sampai sekarang ya udah mungkin inilah yang bisa saya lakukan secara konsisten gitu ya, dengan komitmen yang sudah saya punya juga. Ya udah akhirnya fokus di sini, walaupun saya tidak menutup kesempatan ataupun keinginan lainnya ketika ada kesempatan, kenapa nggak dicoba juga selama tidak mengganggu begitu Kak. Iya. Man, buat semuanya nih, kan kayaknya ada nih orang nih kayak apa sih pengen juga kayak kamu nih, semuanya pengen dicoba. Kamu ada nasihat apa? Seperti kayak gini, apalagi buat orang yang insecure ya, kayak mencoba banyak hal itu bagus, tapi kan ada juga orang yang mikir itu juga buang-buang waktu. Iya. Dan juga apalagi misalnya kejadiannya seperti saya gitu ya kan, kadang Cuma kenapa Kak Esther? aduh mama saya kadang dia suka gini, kamu tuh bisa semua nih, kamu bisa semua, nyanyi bisa, nari bisa, di depan kamera juga bisa, nge-MC pun bisa, tapi apa sih fokus kamu? Kadang kan ada yang kayak kita juga sebagai yang dengar yang awalnya kayak oh bangga aku bisa ini nih, maksudnya bukan sombong gimana ya, maksudnya setidaknya ketika dibutuhkan kita bisa gitu loh. Betul. Tapi ada juga yang kayak aku juga jadi mendengar itu kan kayak insecure gitu, kayak iya juga ya bisa semua tapi nggak ada fokus yang bener-bener kayak fokus gitu loh, ini mau ke arah mana. Seperti yang aku bilang, banyak yang dicoba tapi tetap ada fokusnya satu. Betul. Gitu. Dan apa sih nasihat-nasihat kamu untuk orang-orang yang memang masih ingin mencoba atau dia belum mau mencoba udah takut duluan gitu? Oke. Mungkin kalau kita bisa bilang dia belum coba udah takut duluan tuh itu yang salah. Kalau ibaratnya ngapain takut kalau belum dicoba, mending ya coba dulu lah, baru terasa oh ternyata memang nggak cocok, baru boleh takut gitu ya. Pasti kan kita udah tahu kemampuan kita setelah kita coba. Betul. Malah yang harus ditakutkan adalah kalau teman-teman tuh udah takut tapi nggak coba. Sama aja sih bahasanya, maksudnya kayak jangan sampai nyesal kalau Jangan sampai nyesel ya. nyesal tahu gitu aku dulu cobain kayak gitu nah Kak. Iya. Gitu kan. Dan kalau misalnya sama Kak, kalau misalnya kita dibilang fokusnya kemana, setidaknya ada satu yang kita bahagia untuk melakukannya. Oh, Ya kan? Dan iya ketika ya. kita diminta yang lain pun kita juga bisa. Bisa. Karena ya you know lah, di zaman sekarang semua harus bisa. Harus iya. Harus bisa multi talent gitu. Dan Harus ide-ide pun juga multitasking. harus bisa bersinergi bersama gitu ya. Bersama. Karena ya itu kembali ke tuntutan bagaimana kehidupan di zaman sekarang menuju 5.0, kemudian 2045 Indonesia emas gitu ya. Wow. We have to make a difference. Amazing. We have to make a change for better nation of Indonesia, especially when we move the new capital city of Indonesia, IKN Nusantara. Saya ngomongnya kayak berwibawa sekali. Tapi kayak gitu teman-teman, memang harus bisa lah adaptasinya lebih kencang lagi dimanapun. Yang penting ya selama itu bahagia dilakukan, mau 1, mau 2, mau 3. Yang penting masukkan uang gitu. Ujung-ujungnya ke situ. Uang, betul. Bukan Ujung-ujungnya mata ke situ. duitan, bukan money oriented, tapi memang Hanya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita realistis aja realistis ya. aja. Semuanya juga pakai uang, jangan apalagi cinta-cintaan yang Aduh. lo nggak makan cinta, lo Nggak makan makan pakai cinta, duit, makan dibayar pakai semua. uang. Betul. Betul. Nah, apa sih yang belum tercapai yang ingin kamu gapai? Wisuda. Selain itu ya? itu kan akan datang Iya, dong. betul. Keinginan yang ingin kamu capai mungkin 2024 ini pengen kamu lakuin gitu. Di 2024 saya masih pengen coba ketika nanti ada kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar negara. Kenapa itu pengen dicoba? Karena kembali dulu sepupu saya yang saya bilang tadi, dia pernah bilang kalau misalnya kita dalam kegiatan dibiayai negara, berarti kamu you have something. Gitu kan, berarti kamu emang punya sesuatu yang pantas untuk dibiayai negara gitu. At least kalau bukan PPN atau bisa dapat beasiswa keluar negeri gitu ya, walaupun ya sulit, tapi kenapa nggak dicoba juga kayak gitu loh Kak. Dan dapat kerjaan sih sebenarnya. Itu harus ya. Betul. Apapun yang kita pelajari tetap harus dapat kerjaan. Ibaratnya gini kan, kalau memang saat ini saya kerjanya freelance ya di TVRI Kaltim gitu, tapi
saya tidak menyesali apa yang saya kerjakan sekarang. Saya pengen punya keinginan yang kayak datang tiap hari kerja pakai seragam Settle ya. gitu kan, yang settle kayak gitu, kayak datang Iya. tuh bisa bawa kopi gitu loh, paham gak sih teman-teman, yang kayak Tumbler bawa gitu tumbler gak sih? kayak oke duduk punya meja sendiri kayak gitu kan, terus juga kayak hari-hari depan komputer kayak gitu, Betul, biar kayak betul. orang-orang kantoran gitu lah. Mm. Walaupun ngomongnya enak sekarang, tapi nggak tahu kalau sudah masuk kan kerjanya wah ternyata Oh, sulit gitu ya. berencana nggak sih kamu jadi pegawainya di sinilah di UPTD Selama Tekom dan ada Infoding? kesempatan gitu ya, kenapa nggak dicoba? Yang penting tadi punya ijazah dulu kan, Oh harus wisuda iya dulu. betul. Pak Awal, Pak Awal tolong gitu ya. Pak Awal ini ada. Tapi intinya gitu sih, mungkin di 2024 adalah kembali itu tadi wisuda, terus dapat pertukaran pemuda atau pelajar kayak gitu, dapat beasiswa dan kerja. Nikah nanti dulu kan, karena masih jauh. Padahal aku nunggu, makanya aku diem. Jangan Nunggu. dulu. Oh nikah, Belum. jangan Karena dulu target ya. mungkin di usia 30-an lah. Oh 30. Betul. Emang umurnya berapa sekarang? Saya 26 tahun ini 26, tapi masih 25. Betul. Jadi iya. masih nantilah berkarir dulu. Iya tahun ini ya. Betul. Belum ada calonnya juga soalnya. Oh berarti single atau gimana nih? Single. Oke, untuk semuanya dia single. Tentukan pilihanmu sekarang. Take me out kali ya. Oke, yang terakhir nih. Oke. Dari tadi terakhir mulu deh. Terakhir nggak ada ya. Terakhir ini baru aku mau terakhir. Terakhir, kita kan baru selesai pemilu nih. Baru selesai pemilu. Tintanya masih ada walaupun udah agak bopeng-bopeng dikit lebih di ujung-ujung kuku ya. Betul sekali. Benar. Apa sih pemikiran kamu tentang pemilu saat ini? Bukan, aku nggak nanya kamu pilih siapa ya. Nggak, itu disimpan masing-masing saja. Betul. Ya jadi kalau untuk di 2024 ini kayaknya tahun demokrasi gitu ya. Jadi kalau tanggapannya dan apa yang saya lihat itu adalah kemarin melihat antusiasme masyarakat yang memang meningkat, karena mungkin yang dilihat adalah bagaimana cara pemimpin kita sebelumnya itu juga baik gitu kan. Dan pastinya harapannya adalah ketika sudah apa yang sudah baik, menurut saya pun baik gitu ya. Menurut saya baik, itu bisa dilanjutkan dengan pemimpin yang mencalonkan pada tahun ini. Dan kembali harapannya ketika ada kontestasi politik di 2024 ini bukan dijadikan wadah hanya untuk cari eksistensi, hanya untuk korupsi gitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan kontribusi dan dedikasi nyata berdasarkan keresahan-keresahan masyarakat yang ada di sekitar kita, baik dari tingkat legislatif dapil 3 gitu, dari kabupaten, kota, kemudian juga provinsi, DPD, DPR RI sampai ke presiden gitu. Jadi kembali pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mau mendengarkan masyarakat, bukan untuk saling menjatuhkan gitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengayomi seluruh lapisan masyarakat, dari masyarakat terkecil, dari anak-anak sekolah, generasi muda itu bisa berselaras untuk memajukan Indonesia. Satu hati, satu pikiran ya. Betul, khususnya juga kayak kita nih, karena di Kaltim ya kan, KSR ada IKN Nusantara. Saya itu memang harapannya adalah pemimpin yang nanti terpilih gitu ya, setelah kita mendengar pengumuman real count dari KPU adalah Kaltim nih nggak akan dijadikan program mangkrak lagi gitu loh Kak, untuk IKN. Ya kan. Betul. Jadi itu yang menjadi harapan saya ke depannya, apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi gitu ya, dengan program IKN tetap dilanjutkan, karena apa yang sudah ada pun karena ada IKN kita punya tol. Kita gitu kan, punya kita pembangunannya sudah mulai rata, semua jalan udah mulai banyak upgrade, naik ada levelnya upgrade-nya ya. juga gitu ya. Jadi harapannya nggak cuma di Kaltim tapi di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia gitu, Indonesia. pelan-pelan gitu ya, sampai ke Papua juga. Amin, Apalagi itu harus banget sih kalau sampai kayak ke Papua. sekarang tiket apa-apa dari Kalimantan itu mahal pol. Ongkir aja teman-teman pasti ngerasain mahalnya gitu ya. Aku lebih pengen ada kereta di Kalimantan. Kereta ya, betul. Jadi yang kayak gitu-gitu loh Kak. Jadi harapannya, saya aja belum pernah naik kereta gitu. Kampung enggak sih? Kampung enggak juga ya, mungkin karena jarang ke Jawa. Cuman tapi memang cupu. Tapi memang itu yang pengen kita rasakan adalah bagaimana pemerataan di seluruh Indonesia. Dimulai dari Kaltim, dari IKN sampai nanti ke Kalimantan lain dan ke seluruh Indonesia gitu. Betul, ya semoga lah yang terpilih nanti siapapun, baik presiden, wakil presiden, kemudian juga dari mana? Dari DPD, DPR RI sampai DPRD daerah pun juga bisa memajukan Kaltim. Amin, dan menyatukan Indonesia. semua suara-suara masyarakat ini. Betul ya. sekali. Luar biasa. Jadi memang ya itulah, kita doakan aja semua tidak ada yang saling bertubrukan. Betul.
Betul sekali. Kalaupun tidak terpilih atau apapun itu bisa menerima dengan lapang Lapang dada dada. dan sama-sama tetap menyatukan hati, menyatukan suara, membangun Indonesia lebih baik. lebih baik Iya. lagi. Jangan Luar stres-stres biasa. lah ya. Ih, Ya jangan walaupun stres lah. pasti ada ya modalnya Masih. nggak dikit coy, gitu kan. Betul. Saya ngeliat itu kayak kemarin tuh ada uang 190 juta biar buat Apa itu? buat kampanye, Oke, bayar oke. baliho gitu kan. Iya, tolong jangan dibuka di sini. Jangan ya. buka di sini ya. Maksudnya kayak memang yang kayak gitu-gitu tuh sayang gitu loh. Kalau saya punya mas gitu mending buka kos-kosan ya kan. Itu paling benar. Bahkan jadi kayak Ada dia feedback menjadi ya. apa nih namanya? Bisnis. Menjadi ladang pemutar uang itu di situ, tinggal duduk-duduk luar santai, biasa. menikmati pagi dengan teh di dalam cangkir gitu kan. Uang ngalir tiap bulan gitu. Wah. Tapi kembali tiap orang memiliki pemikirannya masing-masing gitu ya. Masing-masing planning hidupnya, Planning hidupnya masing-masing. beda, jenjangnya juga Iya. beda. Jadi kalau saya mungkin saat ini udahlah punya kos-kosan aja. Wow. Tapi Salah 5 gitu, kos-kosannya 5. 5 apa 5 kamar, 5 Maksudnya gedung. 5 tempat. Oh, Nanti di 5 Jalan tempat. Kemakmuran ada, di ini ada, jadi Heeh, gitu. Banyak 5 dulu tuh. Ya. Bentar, ini dari MC kok jadi tuan tanah ya? Loh, Tuan- itu Iya, ya iya, sambil iya. gitu ya. Sambil, Betul. luar Melihat biasa. peluang kan Kester. Wah, selalu berpikir ke depan. Betul, visioner ya. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir, Wah. tapi ini Ada belum lagi? berakhir. Belum berakhir ya. Oke. Belum berakhir. Nah, kita akan tutup dengan main games. Main game. Ice Oke, breaking. game apa? Gamenya Ini. kita pakai gelas kematian ini. Kenapa? Di gelas. Kenapa gelasnya kematian Nah, namanya? karena belum tentu kamu bisa. Aduh, saya belum belajar lagi, nanti kelihatan dong saya tidak pintarnya ini. Dan Iya, ini tentang emang. apa? Tenang, Atau tenang, mungkin kamu bukan kelihatan nggak pintar, cuman tidak pintar aja. memang Oh, sama-sama. sama aja ya? Sama. Oke. luar Jadi biasa. apa yang harus saya lakukan Jadi ini, Kester? kamu nanti ambil, nanti Ha? saya yang buka, tapi cuman kamu ambil Oke, aja baik. apapun yang ada di sini, Ha? entah itu pertanyaan atau Tantangan. perbuatan. Oke, baik. Agak PR ya kalau tantangan. Kalau tantangan kan kayaknya pressure-nya gede Iya banget, sih, betul. ya kan? Pertanyaan atau Kok perbuatan tadi saya nggak aja. siap? Nggak siap. Saya nggak lihat yang tadi disiapin ya. Memang sudah, Aduh. memang sudah gitu ya. Lah, memang Sudah ada. disembunyikan. Kalau Oh, kamu baik. lihat gimana ceritanya? Betul kan? Oke. Oke. Games Berapa ini yang ya. harus saya ambil? Satu-satu? Kalau bisa 10 sih. Aduh, tapi Banyak. agak Sampai besok loh banyak. nanti ya. Jadi Betul. 5 5 saja. dulu ya. Satu-satu ya? Iya, satu-satu. Aku sayang ibu. Oke, bismillah ya. Gini, satu. Iya, Dibuka satu. dulu. Kita buka dulu, iya. Gini dong biar Ini- flamingonya kelihatan. Wow. Bukan disponsor. Terima kasih Flamingo. Tebak pantun. Tebak pantun. Oh, sebelum. Agak susah tadi. Ya, Tebak pantun ini saya harus ngelanjutin gitu. enggak. Kamu yang penting kamu tahu apa maksudnya. Oke, oke. Sudah siap? Oke, siap. Dipersiapkan mentalnya. Oke, siap. Penonton nggak dibayarnya, tolong Cakep-cakepnya sorak-soraknya. ya. Oke. Betul. Jalan-jalan ke kota Kendari. Cakep. Jangan lupa membeli lemari. Cakep. Bila kau pandai dan baik hati, coba tebak nasi apa yang tidak pernah basi. Kita bakal hitung 1 sampai 10 ya. Mohon countingnya bareng-bareng, suaranya. Nasi yang tidak pernah basi itu adalah nasi aking. Oke, 1 bukan, 2, Rengginang. 4, Nasi kering apa? 5, Enggak tahu. 6. Ayo balik lagi. 7, Nasi enggak pernah basi. 8, 9, Nasi uduk. 10, deng. Salah. Salah apa jadi? Jawabannya adalah nasihat. Iya kan, nggak pernah basi dong. Nggak pernah basi. Nasihat mana yang Betul. basi? Betul. Iya kan? Betul. Akan dipakai sampai generasi Oke. selanjutnya. Berarti saya salah memikirkan secara realistis ya. Iya. Jangan pernah berpikir secara realistis di Nggak game ini, boleh. oke. Ini berbobot. Berbobot. Nasihat. Madang. Madang. Materi isi daging. Isi daging. Semua berbobot ya. Candaan Kesahnya harus maha berbobot. itulah. Kesahnya maha. Oke. Kita Nggak ada hukumannya ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. jangan. Hadiahnya pun nggak Nggak ada. ada ya. Jadi jangan sok-sokan pakai hukuman lah. Oke, oke, Alah. oke. Lanjut. Diambil lagi, lanjut lagi. Ini Luar biasa. Kita agak kekan takut dulu. saya. Agak panjang ini tulisannya. Aduh. Agak panjang ini Ya. tulisannya. Buat kameramen yaitu Adit tertawa dalam 10 detik.
Oke, boleh dong kameramennya masuk frame ya. Boleh, Boleh masuk diminta kehadirannya kepada Adit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Aduh, dia ini orangnya receh juga, Iya, tapi receh. dia bisa tahan tawa ini kayaknya. Iya, betul. Dalam 10 detik bikin dia ketawa. Kita mulai? Siap? Siap Ntar, ya? belum. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. 1, Aku geli. Aku geli banget geli. 3. Karena harus kayak gini. Dalam 10 detik ya. Eh, 4, 5, Kak, aku gak tahu harus ngapain sumpah. Soalnya Kak Adi malah aku yang ketawa jadinya. 7. Nyerah? Nyerah. Nyerah ya udah. Kalau gitu balik bikin ketawa. Gampang main sudah. Maaf ya Kak Biasa. Adit, aku tidak semenghibur itu. Iya. Karena saya bukan cowok-cowok penghibur ya. Oke. Gitu. Di garis bawahi bukan cowok penghibur. Bukan cowok penghibur, tapi entertainer. Wow, oke luar biasa. Lanjut langsung. Agak fail ya tadi ya, nggak bisa ketawa. Padahal dia udah paling easy untuk aku pilih. Ya masalahnya beda. Jokesnya nanti kita beda gitu ya. Oh, Betul. Kan oke. saya masih muda gitu. Masih maaf udah tua ya Mas Ai. Hampir 30 ya. hampir 30. Sama ya, saya juga Oke. bentar lagi juga 30. Lanjut. Ini yang gampang, hanya pertanyaan. Nggak percaya saya. Ini Oke. Oke. Percayalah sama saya. Aku juga kadang nggak percaya sama diriku sendiri kok. Presiden keempat Indonesia adalah, jawab cepat. 1, 2, 3, Gus Dur. 4, 5, Betul ya? Betul gak sih? 6, Abdurrahman Wahid. 7, Bukan. 8, 9, Soeharto. Habibie. Ya Allah, kelihatan banget aku gak pintarnya. Pertama Soekarno, kedua Soeharto, ketiga Iya. B.J. Habibie, Megawati. sembarang ya kalau ngomongnya. Ya Allah, maaf ini saya Ini sudah lupa. Abdurrahman Wahid kan? Iya. Betul kan? Betul Gus Dur toh? Tadi harusnya ngomongnya Abdurrahman Wahid. Oh, sama aja. Jadi Nggak ada, jadi nggak ada. tetap bener lah, bener. Enggak bisa dong. Gus Dur. Gimana kita Nah, kenapa Gus Dur? Karena Gus Dur kan saya dari daerah Jombang gitu loh, satu daerah dengan Gus Dur. Jadi sama akrab ya kan. Apa ya Allah. Maksudnya sama Gus Dur kita daerah kembalikan santren. kepada penonton nggak dibayarnya. Betul ya Gus Dur ya. Nggak? Betul kok tadi udah gini-gini. Betul. Ini kayaknya kamu bayar deh. Aduh, saya nggak bodoh-bodoh amat kok ya. Oh, Masih iya, ingat iya, pelajaran sejarah dan juga IPS Masih, dulu. cuman harus tetap nama asli. Betul, ya, betul. Oh, saya juga nggak bilang kesalahan saya, berarti tambah satu lagi nanti ya. Loh, kok aku yang ngambil lagi ya? Lu kegugup sih, jadi saya tidak yakin Iya, mau oh ngomong iya. apa. Oke, ini keberapa sudah? Keempat. Ya nanti tambah satu lagi, oke. Tebak pantun lagi. Ingat, Anjay. ini banyak. Jangan berpikir sempit. Oke. Ingat, harus berpikir berbobot. luas ya. Oke, Oke. luar biasa. Kita buka. Lama banget dibuka ini. Harusnya nanti muncul gitu loh di sini ya, jangan lupa. Iya, tenang. ada ya. Tebak pantun. Oke. Perut ini lapar sekali. Cakep. Ingin ke pantai makan kerang. Menemukan ia sulit sekali bertemu malah dibuang. Apa yang ditebak? Terus apa yang ditebak? Ya itu apa? Ulang sekali lagi, pergi ke pantai membawa nasi. Perut ini lapar sekali, lalu ingin pergi ke pantai makan kerang. Menemukan ia sulit sekali. Menemukannya sulit sekali. Sekali bertemu malah dibuang. Oh, 1, tahu ini. 2, Yang tadi ya. 3. Kotoran hidung gak sih? Iya. Betul ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemirsa. iya, Gak boleh ngomong upil. Gak boleh. Harus ngomong kotoran hidung ya. Sudah terkeluar. tersebut ya? Sudah Jadi nggak terkeluar. boleh ngomong upil. Aduh, jokes ini nggak valid karena tadi sudah dimainin. Udah tadi beda ini ya, beda pemanasannya, beda pertanyaan, tapi konteksnya sama. Tadi agak terbawa. Tadi saya lupa kalau itu ada. Iya, Ada. betul. Iya. Anu, nggak perhatikan briefingnya berarti Caster ini ya. Terus saya buang tadi ya. Kayak Tapi kan nggak tahu juga tadi yang mana. iya kan? betul, saya juga nggak Buka tahu. satu-satu lagi ini repot betul. loh. Besok loh Tebak kita ibu kota. Ya, tebak ibu kota. Ini saya udah tes anak-anak TU, tata usaha di bawah. Ha-ha. Ibu kota kabupaten atau provinsi? Ibu kota negara yang lain juga bisa. Oke, baik. Ya. Baik. Tidak ada yang bisa jawab. Saya harap sih ya. Kita kan harapannya sudah tingkat nasional nih. Aduh, jangan dong. Meskipun tadi presiden keempat lupa nama aslinya. Jatuhnya kayak
Oh gini aja dia yang menang nasional gitu ya. Enggak lah ya. enggak. Jangan dibully, boleh disinisin. Oke. Ibu kota Laos adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ASEAN loh. Kita I know. ASEAN. 7, 8, Ini enggak sih? 9, Angkor Wat. 10. Ibu Angkor Wat itu kota. Kambodia ya, Myanmar ya, Angkor Wat. Salah. Ibu kota Laos adalah Gak tahu Oke. jawabannya. Deng. Vientiane. Vientiane. Ini Ini ASEAN loh. Apa mau pertukaran pemuda? Betul. Apa yang mau ditukar di kamu? Apa? Uang receh 50.000. Itulah masih belajar ya kan. Kebetulan belum pernah sampai ke daerah Sawadiha, Bubuhan, Sawadika, mana iya, namanya iya. Hanoi, Hanoi, belum. belum. Betul. Alhamdulillah kan baru ke Malaysia ya, nggak sombong kan, cuma bahasanya Nggak kan sombong. ya sikit-sikit sama lah dengan kita ini orang kan. Itu Jadi ya. sudah. Jadi gitulah. ibu kota Laos adalah Vientiane. Oke, Betul. luar biasa. Boleh dong sekali satu kali lagi kayaknya asik ya untuk menutup ya. Menutup boleh. Moga dapat pertanyaan juga yang lucu ya. Jadi betul. gongnya tuh usahanya tuh bagus gitu. Kalau bisa kita habisin aja yuk, gimana? Aku nggak bisa ngeliat ini, nggak bisa. Iya, nggak bisa Nggak ngeliat, boleh, cuman boleh. ngintip. Ngintip, oke. Oke, Gini deh. luar biasa. Iya, aku tuh pengen banget kamu tuh. Jangan pantun lagi dong. Ini Tebak iklan. ada aja ya. Tebak iklan. Oke. Oke, ini jadi kayak gini. Apa ya ini sistemnya gimana? Aku dan kau Iklan dan kau gitu ya. suka. Kamu nanti terusin. Suka dan kau kayak gitu. Oke. Oke. baik. Duh nggak punya TV. Gampang ini. Semoga tahu ya karena dapat TV Semua door prize tahu. kemarin ya, Aduh, TV TV Android. Di TPRI kemarin Betul, ya. dapat door prize saya Android TV lumayan. Udah dibuka, alhamdulillah. udah Sudah dipasang. dipakai, udah pakai Netflix. ya, Berarti bisa alhamdulillah. ini. Tapi kan nggak TV jatuhnya ya. Oke. Ini yang biasanya, ini kan mau bulan puasaan ya. Pasti dia selalu ada ini. Ya, siap? Pocari Sweat. Ini selalu ada loh pas iklan bulan Di puasa. kepala aku apa coba? Sirup marjan, bapakku kan. Sekalinya lain. Ya jadi bapakku marjan. Jadi Pocari ini Sweat. iklan-iklan sirup Oke, marjan. Ya. kita hitung dong. 1. Pengganti ion tubuh. Dikit lagi. 2. Mengganti ion tubuh yang hilang. 3. Pocari Sweat. Mengganti ion tubuh. Pocari Sweat. Apa sih iklannya? 5. Pocari Sweat. 6. 7. Pengganti ion tubuh. JKT48 bukan. Mohon maaf, itu brand ambassador. Oh, brand ambassador ya. bukan. Pocari 8. Sweat. Gantikan ion yang hilang. 9. Gak gitu. Pocari Sweat. Mengganti 10. ion tubuh. Apa sih gak tahu? Pocari Sweat. Kembalikan ionmu. Ya Allah. Yang tadi cuma ion-ion tok. Iya Iya. dong. Ya gitu lah. Aduh, dari sekian banyak berapa? Yang Tadi menjawab? Gus Dur bener 1. Oke, iya. Nasihat salah. Nasihat salah. Upil tadi bener. Kata tata bahasanya Oh katanya iya. harus betul. Kotoran hidung tadi Kotoran bener. hidung 2. ya. 2. Kotoran hidung luar biasa. Apalagi? Itu aja yang bener Itu ya. aja, Dari nggak 6 2 aja Rohman. Setengah Iya. aja enggak nyampe. Bikin malu lah kamu Ih, ini. itu sudah. Nggak apalah, namanya juga manusia ya kan. Sekali lagi lah. Nah, oh kasih kan dia main game daripada ngobrol aja. Kok ketagihan tapi ya nggak apa-apa udah keluar. Udah keluar, udah terbuka juga. Wah, oke ini yang saya suka. Kepanjangan dari asap biasanya kan kita pakai ya kan, Ya. Rex. Kepanjangan dari asap. Aduh apa ya, asap ini aku nggak tahu loh. Apa ya? Itu singkatan ini biasa dipakai untuk meminta seseorang melakukan sesuatu Betul. sesegera Aduh, mungkin. apa ya? Aku nggak tahu 1. Apa ya? 2. Asap adalah 3. as soon as possible. Oke. As soon as possible CMIIU ya. Correct me if I'm wrong ya. Dicukupkan pertanyaan saya sampai asal Sampai itu aja ya, oke. Oke, terima kasih, itu dia game kita kali ini ya. Aku yang closing ya. Kok dia yang closing? Oke. Oke, nambah 1 lah ya, benar. Jadi dari Akhirnya ditutup dengan jawaban dia Yang betul. yang benar. Akhirnya luar biasa. Terima kasih Siap. untuk Rohman, untuk waktunya, untuk canda tawa berbobotnya, Betul. untuk pengalamannya yang menginspirasi Masya tentunya Allah, masyarakat, tabarakallah. terutama generasi-generasi selanjutnya. Amin. Jadi Pas- diambil yang baiknya ya, Ambil pemirsa. yang baiknya.
Betul. Betul. Ada mau disampaikan untuk kata-kata terakhir Oke. sebelum meninggalkan? Oh, rencana mau di sini kan ya? Betul. Mau Kita kan kerja di sini. ini stripping kan sampai malam. Oh, Langsung iya. 3 episode. Wow, Ya enggak sih? amazing. Nanti ganti baju lagi soalnya. Ya, jadi Oke. mungkin pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, khususnya generasi muda, adik-adik yang masih dalam dunia perkuliahan gitu ya, karena saya juga masih tidak jauh dari dunia perkuliahan. Selama teman-teman bisa menampilkan yang terbaik, menjadi versi terbaik dari diri kalian dalam setiap kesempatan, maka jadilah yang terbaik. Namun juga perlu diingat, adab itu di atas ilmu. Jadi Betul. sepintar apapun kalau kita tidak punya adab, itu juga akan percuma, karena Percuma. kembali manner is number one. Kalau kita di dunia pageant tuh ada 3B, behavior is number one. Behavior, brain, and then beauty. Luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Next time-nya bakal ada bintang tamu yang lebih luar biasa lagi Betul. ya. See you and the next Madang selanjutnya. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi.